Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia beserta berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Baik, para hadirin sekalian, bagaimana kabarnya? Baik semuanya ya, alhamdulillah. Kenalkan, saya Muhammad Noval Abdullah dari Eksya 57 yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada kajian pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum memulai acara, terlebih dahulu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Yusuf Firmanuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, cek suaranya masuk MC. Masuk, Kak. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua mahasiswa IPB, khususnya Ekonom Robbani. Insya Allah akan dibaca sari tilawah ya. Kemudian ayat 261 sampai 263 surah Al-Baqarah. Insyaallah sama artinya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى Wallahu ghaniyun halim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya
Sekian teman-teman dari pembacaan tilawah beserta juga dengan artinya Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu nabiyul karim. Maha benar Allah atas segala firman. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Manudin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan baik dan dengarkan. Pada kesempatan kali ini, kajian seputar ekonomi Islam mengusung tema yang begitu menarik, yaitu urgensi wakaf core principles dalam manajemen risiko wakaf. Dewasa ini kepercayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang harus dijaga keberadaannya, termasuk kepada pengelolaan lembaga wakaf. Kualitas pengelolaan yang baik dan transparan merupakan hal yang harus dikedepankan oleh lembaga wakaf untuk menunjukkan manajemen risiko yang baik. Pengelolaan wakaf yang baik sejalan dengan sistem pengelolaan risiko yang baik. Lembaga wakaf dapat meminimalisir, menghindari, dan mencegah terjadinya suatu hal yang dapat memunculkan potensi kerugian pada aset wakaf, dampak dari terkelolanya risiko dengan baik. Oleh karena itu, Nazir selaku pengelola aset wakaf harus kompeten dan memahami manajemen risiko dengan baik agar pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal. Wakaf Core Principles atau yang biasa disingkat sebagai WCP merupakan prinsip pokok pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan lembaga-lembaga nazir wakaf, sehingga harta wakaf yang dikelola dapat dimanfaatkan dengan baik. Keberadaan Wakaf Core Principles juga diharapkan dapat menjadi prinsip yang bisa meningkatkan upaya pengembangan wakaf baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, insya Allah materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Irfan Syafie. Beliau adalah dosen ekonomi syariah IBB University yang merupakan lulusan S3 Ekonomi Islam di International Islamic University Malaysia. Beliau juga merupakan lulusan S2 Ekonomi Islam International Islamic University Islamabad, Pakistan. Sebagai adab kepada pemateri, kepada para hadirin sekalian, dimohon untuk merename dengan format asal instansi _nama lengkap. Kemudian menyalakan kamera dan menyimak baik-baik materi yang akan disampaikan. Kemudian bagi yang ingin bertanya, silahkan mengirim chat di kolom Zoom atau open mic setelah Bapak Irfan Syafie selesai memberikan materi. Baik, mari kita menyapa pembicara kita untuk pagi hari ini kepada Bapak Irfan Syafie. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terputus, Bapak. Terputus. Sekarang Masih terputus-putus, Pak. oh, putus. Halus, sekarang jelas. Ya, Pak. Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Kalau gitu saya off cam dulu sebentar ya. Saya masih di jalan ini. Baik, Bapak. Tidak apa-apa. Pak Irfan, bagaimana Pak kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Sedang sibuk Novel apa? gimana? Sehat ya? Saya juga sehat, Pak. Alhamdulillah. Kemudian sedang sibuk apa, Bapak? Saya baru beres main soccer. Mini soccer ini. Olahraga sama ini. Teman-teman alumni SMA. Reuni ya, Pak? Itu. Ya, reuni tim bolanya ya. Dulu saya pemain bola dulu. Tapi Jadi, posisinya kiper kalau sekarang. kalau dulu apa, Pak? Berarti, Pak? Suara saya masih nggak jelas, Nova? Barusan terputus, Bapak. Oh, oke. Suara Nova jelas di saya nih. Iya. Halo? Oke. Iya, Pak. Ya. Sudah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Irfan Syafie. Baik, kepada Bapak Irfan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya sampai rumah, insya Allah nanti on cam-nya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti tolong kabari kalau suaranya nggak jelas ya. Kalau suaranya nggak jelas, kasih tahu. Baik, Bapak. Baik, nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ba'd.
adik-adik Eksyar yang saya sayangi semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi sesuai dengan WA-nya Olga ya. Jadi pagi ini saya akan sharing tentang wakaf core principles dan pengelolaan resiko wakaf ya. Next slide. Ya. Jadi wakaf core principles itu satu dokumen yang berisi tentang dasar-dasar prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan wakaf yang harus dipenuhi. Kalau kita ingin punya sistem wakaf yang baik ya, sistem wakaf yang bisa mengoptimalkan potensi-potensinya yang ada, sistem wakaf yang bisa memberi manfaat sosial ekonomi yang kuat ya untuk masyarakat. Nah, jadi dokumen ini disusun oleh satu working group yang kebetulan saya jadi salah satu anggotanya ya. Nah, itu bisa dilihat tuh oleh kalian tuh nama-namanya ya. Jadi kami menyusun satu standar di mana diharapkan dengan adanya standar yang bisa direcognize secara internasional, maka pengelolaan wakaf bisa menjadi lebih baik, lebih akuntabel, dan lebih transparan. Next slide. Nah, apa tujuan dari wakaf core principles ya? Nah, jadi tujuannya ya paling tidak yang pertama adalah memberikan gambaran singkat ya tentang kedudukan dan peran sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf dalam program pembangunan ekonomi. Nah, jadi ini ya bagaimana sesungguhnya wakaf bisa memainkan peran ya yang nanti ujungnya secara ekonomi dia bisa memberikan implikasi yang positif ya. Kemudian yang kedua, di dalam wakaf core principles ini kita juga ingin memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan metodologi ya yang digunakan dalam konteks implementasi dari prinsip-prinsip pengelolaan wakaf itu. Nah, jadi intinya ke sana. Jadi kalau misalnya orang kita ditanya nih ya, misalnya saya di World Zakat and Wakaf Forum itu pernah ditanya ya dari salah satu negara di Afrika, dia nanya bagaimana cara kami mengembangkan atau membuat sistem wakaf. Nah, berarti kan kalau bicara cara, bicara pendekatan metodologi ya, how to. Nah, bagaimana? Nah, kita sampaikan pokok-pokok dari wakaf core principles ini, gitu. Sehingga itu menjadi guidance, ya, dan urutannya itu menggambarkan urutan proses, ya, walaupun tentu ada yang simultan, ya, jadi harus dilakukan secara simultan. Tapi proses, nah prosesnya di wakaf core principles nomor 1 itu mulai dari situ. Nah, jadi itu pendekatan yang sifatnya metodologis dan sistematis ya. Supaya kalau orang atau satu negara pengen ngembangin sistem wakaf, nah dia bisa dia bisa merujuk ya kepada dokumen wakaf core principles ini. Next slide. Lanjut ya. Nah, oke. Nah, bagaimana cara penyusunannya ya? Jadi dalam menyusun wakaf core principles ini kita tidak memulai dari nol ya. Nah, kita membuat benchmarking. Benchmarkingnya itu adalah yang kita jadikan benchmark itu adalah Basel Core Principles ya. Itu adalah referensi saja. Ya, kenapa dipilihnya Basel? Karena Basel menjadi dasar dari pengembangan industri keuangan ya. Nah, sementara kalau kita lihat industri keuangan ini relatif dari sisi regulasi sudah sangat luar biasa, sangat mapan gitu ya. Sangat dinamis, kompleks gitu. Nah, jadi itu yang kita jadikan sebagai referensi. Nah, kemudian kita lihat, kita bedah ya elemen-elemen itu masih ada relevansinya enggak dengan wakaf gitu.
Ya, nah kalau yang relevan tentu kita jadikan sebagai patokan ya. Ya, jadi relevansi ini bukan berarti kita copy paste ya, bukan. Tapi misalnya gini, yang diatur dalam standarisasi perbankan ini apa aja sih? Misalnya yang diatur tentang misalnya dasar hukum, yang diatur tentang fungsi regulator, pengawas, yang diatur tentang misalnya manajemen resiko, ya yang diatur misalnya tentang manajemen likuiditas. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi hal-hal itu yang kemudian kita lihat relevan nggak nih? Ya, kalau bicara likuiditas di wakaf cocok nggak? Kalau bicara regulasi, nah ini cocok nggak? Ya, nah tentu yang namanya industri keuangan dengan wakaf ya tentu berbeda ya, karena industri keuangan ini kan dia commercial finance ya, keuangan komersial, sementara wakaf ini kan keuangan sosial yang tentu logikanya, nalarnya, sistemnya itu ada perbedaan. Nah, tetapi apa yang sudah terjadi di dunia keuangan itu tetap bisa kita jadikan sebagai referensi. Ya, next. Halo? Next. Ah ya, nah ini ya. Oke, next saja, lewat lagi nih. Nah, kemudian yang berikutnya WCP ya, kalau kita bandingkan dengan ZCP. Jadi kalau ZCP ini kakaknya, dia lahir duluan. Ya, kalau WCP ini adiknya gitu ya, lahirnya belakangan. Beda 2 tahun ya kelahirannya, launchingnya. Nah, kalau kita lihat ya, WCP dengan ZCP ya, bedanya. Pertama, ZCP hanya ada 18 core principles. Wakaf itu 29. Artinya apa? Artinya memang wakaf ini lebih kompleks ya dibandingkan zakat. Wakaf ini lebih kompleks. Nah, kemudian kalau dari sisi assessment compliance. Jadi kalau satu negara, misalnya satu institusi mengklaim saya sudah melaksanakan wakaf core principles, maka kita harus lihat sejauh mana tingkat kepatuhannya, compliance-nya terhadap core principles yang ada di WCP. Nah, di situ ada 4 kriteria ya, ada compliant, largely compliant, materially non-compliant, sama yang terakhir non-compliant. Nah, jadi begitu ya. Nah, itu dari sisi compliance-nya. Nah, kalau zakat itu sudah diadopsi oleh World Zakat Forum yang sekarang berubah jadi World Zakat and Wakaf Forum. Nah, memang kalau wakaf, nah ini sedang baru dalam proses ya, diadopsi oleh World Zakat and Wakaf Forum insya Allah. Nanti akhir September ya, kita mau ada annual meeting di London, di Leeds ya, di Inggris. Nah, salah satu agendanya bagaimana supaya wakaf core principles ini bisa diadopsi begitu. Next slide. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dimensi wakaf core principles ini ya. Jadi wakaf core principles ini ada 5 dimensi ya, ada 5 dimensi di dalamnya. Pertama adalah dimensi dasar hukum ya. Ini penting dasar hukum ini. Karena kalau enggak sesuai dengan dasar hukum, maka ini biasanya menimbulkan konsekuensi begitu. Kuncinya baru aja. Nah, itu ya dasar hukum. Kemudian yang kedua adalah dimensi supervisi atau pengawasan wakaf. Yang ketiga adalah good nazir governance. Kenapa kita pakai istilah good nazir governance bukan good corporate governance? Karena nazir dengan corporate dia punya perbedaan. Dia nggak sama gitu antara nazir dengan corporate. Corporate itu adalah entitas komersial ya.
Sementara nazir itu Pak Irfan, mohon maaf suaranya terputus Bapak. ya, tunggu sebentar, saya ini dulu. Oke, baik Bapak. Bentar. Ya, suara saya jelas? Jelas Pak. Oke, baik ya. Jadi kenapa kita pakai istilah good nazir governance ya? Karena nazir itu berbeda dengan corporate ya. Kalau corporate itu kan logikanya adalah logika komersial, logika bisnis. Sementara nazir dia punya logika sendiri yang berbeda dengan pendekatan korporasi. Makanya kita menggunakan istilah good nazir governance. Sama kayak Amil, Amil juga sama ya. Jadi kita ininya adalah good Amil governance ya. Nah, jadi karena memang logikanya berbeda, tidak sama persis walaupun prinsipnya sama. Ya, prinsipnya tata kelola itu kan harus transparan, harus reliable, terpercaya ya. Kemudian ada prinsip-prinsipnya untuk mencapai tata kelola yang baik. Nah, itu semuanya ada ya. Nah, jadi kita pakai istilah good nazir governance. Kemudian yang keempat ada dimensi manajemen resiko. Jadi resiko ini penting untuk kita kelola ya. Karena pengelolaan resiko itu juga sangat menentukan aspek akuntabilitas. Jadi akuntabilitas satu institusi, satu lembaga, nah itu juga sangat bergantung kepada bagaimana lembaga tersebut mengelola resiko yang ada. Nah, itu kita identifikasi itu. Dan yang terakhir adalah syariah governance-nya, tata kelola dari sisi syariahnya. Ya. Nah, kalau kita lihat setiap dimensi ini, dasar hukum misalnya, ya bagaimana penjelasan tentang dimensi dasar hukum. Nah, Anda bisa lihat di Wakaf Core Principles ya dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, demikian pula aspek supervisi, pengawasan, wakaf. Nah, itu bisa dilihat dari Wakaf Core Principles nomor 7 sampai 12 dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu. Next slide. Nah, di dalam Wakaf Core Principles ya, ketika kita tadi bicara dimensi, bicara core principles dari nomor 1 sampai 29, maka setiap core principles itu memiliki yang disebut dengan essential criteria. Jadi essential criteria ini adalah kriteria wajib, mandatory kriteria, yang harus ada, yang harus dipenuhi, begitu ya. Jadi kalau core principles itu satu core principles ingin bisa dilaksanakan dengan baik ya, nah, itu essential kriterianya wajib untuk dipenuhi. Baru bisa dikatakan kita sudah melaksanakan Wakaf Core Principles. Nah, selain essential kriteria, ada yang disebut dengan additional kriteria. Ini kriteria tambahan, ya, dan sifatnya voluntary. Jadi kriteria sunnah. Kalau yang tadi kriteria wajib. Nah, kalau ini adalah kriteria yang sunnah. Nah, ini biasanya kriteria yang sifatnya tambahan, yang tujuannya adalah untuk lebih ya menyempurnakan sistem yang ada. Kalau kriteria wajib itu ya kriteria esensial itu yang kalau dia dipenuhi maka sistem itu pasti akan berjalan. Ya, dia pasti akan berjalan dengan baik.
Nah, tapi kalau kita mau improve, ya, maka additional criteria menjadi hal yang sangat penting, begitu. Makanya additional criteria ini menjadi kriteria tambahan pelengkap untuk menyempurnakan praktek. Kira-kira begitu. Nah, tapi sekali lagi sifatnya additional criteria ini adalah voluntary. Ya, next. Nah, ini perbandingan ya antara Basel Core Principles dengan Wakaf Core Principles. Nah, kita lihat tadi dimensi dasar hukum kan WCP 1 sampai 6. Coba lihat apa aja di situ. Ya, di WCP 1 ada terkait dengan responsibilities, objectives, powers, independence, accountability, and collaboration. Nah, jadi bagaimana pertanggungjawaban, bagaimana tujuan-tujuan dari pengelolaan wakaf, ya, pembagian kewenangan, kemudian pertanggungjawaban dan kolaborasi, begitu. Ya, nah kemudian kalau yang WCP 2 ini kita bicara kelas-kelas aset. Ya, jadi kelas-kelas aset yang ini juga memerlukan pengaturan. Kemudian yang ketiga itu adalah kaitan dengan permissible activities. Apa saja hal yang dibolehkan. Nah, ini semua harus diatur nih secara jelas dalam ketentuan, peraturan, hukum, ya, undang-undang yang berlaku. Kemudian yang keempat ini kita bicara licensing kriteria. Ya, bagaimana how to revoke license, bagaimana mencabut license, how to get license. License sebagai apa? Sebagai nazir. Ya, itu kan harus jelas, ya, tidak bisa asal-asalan karena kalau asal-asalan tidak jelas, ya, maka ini berpotensi menciptakan konflik. Misalnya, ketika nazirnya individu. Nazir individu itu kan ya memang seorang wakif, ya, orang yang berwakaf itu tentu dia akan berwakaf pada orang yang dia percaya. Ya kan? Kita pasti akan memberi sama orang yang kita percaya. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah orang ini bisa dipercaya atau enggak. Oke, kalau dia masih hidup kita tahu, oke, kita percaya. Tapi kan problemnya ketika dia tidak dia sudah meninggal misalnya, sudah tidak lagi hidup di dunia, dilanjutkan misalnya oleh keturunan. Ini yang sering jadi masalah. Ya, kadang-kadang keturunan nazirnya itu menganggap itu adalah harta pribadi dari ayahnya atau ibunya yang jadi nazir. Sementara anak-anak wakifnya itu mengatakan ya bahwa ini adalah mereka punya hak juga ya untuk aset tersebut dan mereka bisa mengambil kembali hak tersebut. Akhirnya apa? Ribut di antara keduanya. Ya, nah itu tuh sering terjadi ya konflik-konflik yang seperti itu. Nah, karena itulah kenapa kemudian kita munculkan licensing kriteria, ya, lembaga nazir resmi itu yang seperti apa, institusi yang resmi itu, ya. Nah, mereka harus memenuhi sejumlah syarat supaya mendapatkan lisensi izin beroperasi sebagai nazir, begitu, ya. Makanya ini kita atur. Ya. Kemudian bagaimana proses transfer of wakaf management, kemudian bagaimana take over, pengambil alihan, ya, institusi wakaf dan aset dan sebagainya, ya. Ini yang masuk dalam dimensi regulasi atau dasar hukum. Next. Nah, ini yang lainnya ini ya bisa kita lihat semua, ya. Bisa kita lihat WCP ini bicaranya apa saja nih, ya. Ada yang ketujuh ini bicara pendekatan pengawasan, bagaimana alat dan teknik pengawasan, kemudian bagaimana reporting, pelaporan dari pengawasan, ya, reportingnya, kemudian sanksi, ya, kewenangan untuk melakukan koreksi dan memberi sanksi seperti apa, gitu ya, dan sebagainya. Lanjut. Ya, nanti kalian bisa lihat nih, ya, dokumen Wakaf Core Principles itu bisa di-download ya secara online. Nah, ini bisa dilihat nih. Good Nazir Governance, ya, yang Wakaf Core Principles nomor 13, komponen-komponen governance apa saja. Kemudian yang kaitan dengan resiko, ya, 14, 15, 16. Nah, risk management, ya, 14 seperti apa, ya. Kemudian collection management, bagaimana pengelolaan pengumpulan wakafnya, itu prinsip-prinsipnya harus seperti apa, ya, resiko pihak ketiga,
kemudian bagaimana pengelolaan penyalurannya, kemudian bagaimana transaksi, bagaimana country and transfer risk, dan sebagainya. Next. Nah, ini yang bisa kalian lihat ya, semuanya nih. Ada semua di sini ya. Sampai kepada tadi aspek Sharia compliance ya, Sharia compliance, kemudian internal audit, laporan keuangan dan external audit ya. Kemudian lanjut. Nah, disclosure and transparency dengan penyalahgunaan ya, pelayanan wakaf. Nah, itu sangat mungkin terjadi penyalahgunaan. Nah, bagaimana tindakan untuk mengeliminasi abuse of wakaf services? Nah, itu ada Wakaf Core Principles-nya nomor 29. Nah, jadi inilah 29 prinsip-prinsip utama dalam kerangka kita pengembangan sistem wakaf. Next. Nah, kemudian apa manfaat dari WCP ini? Ya, manfaat dari WCP ini adalah ya, pertama tentu untuk pengembangan sistem, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan risiko. Ya, kemudian yang kedua, ini manfaatnya bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan. Nah, begitu ya. Dan yang ketiga adalah pengembangan keilmuan. Ya, karena dengan ini ilmu bisa berkembang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dalam konteks pengembangan sistem, nah salah satu elemen penting yang kita bahas hari ini adalah kaitannya dengan pengelolaan risiko. Ya. Kenapa ini penting? Karena setiap nazir dia perlu aware dengan resiko-resiko yang ada. Ya. Jadi kalau dia tidak amanah, resikonya akan seperti apa? Misalnya di kasus ACT, ya ada ketidakαμanahan dari segelintir pimpinannya, gitu ya. Nah, ketidakαμanahan dari segelintir pimpinannya itu dia harusnya sadar tuh kalau dia dibekali dengan risk assessment, kemampuan melakukan assessment resiko, ya itu resikonya dahsyat, itu bisa menurunkan kepercayaan, ya meruntuhkan kepercayaan dalam sekejap, ya. Ini belum lagi unsur politiknya misalnya. Jadi di situ ada ancaman resiko reputasi, ya. Nanti juga bisa membuat orang kapok, tidak mau lagi berdonasi melalui lembaga, kan itu bahaya. Makanya ini perlu untuk dipahami. Setiap pengelola dana sosial keagamaan, termasuk dana kemanusiaan, dan juga dana-dana khususnya Ziswaf, maka mereka harus aware dengan resiko. Ya, jadi kalau mereka salah sedikit, wah itu bisa menimbulkan resiko yang luar biasa. Ya, bahkan pada hal-hal tertentu bisa memberikan dampak secara sistemik. Kalau memberikan dampak secara sistemik, artinya dia bisa menghancurkan sistem perwakafan yang sudah capek-capek kita bangun. Makanya pemahaman tentang resiko itu menjadi hal yang sangat penting. Dan Wakaf Core Principles adalah bagian, walaupun ada dimensi atau kaitannya dengan resiko, manajemen resiko, tetapi secara keseluruhan, ya semua dimensi itu salah satu manfaatnya adalah bagaimana kita meminimalisir, ya kemungkinan terjadinya dampak buruk, ya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya Wakaf Core Principles itu menjadi hal yang sangat penting. Next slide. Nah, apa itu resiko? Ya, nah ini resiko. Resiko adalah chance of bad outcome. Simpelnya, ya. Peluang terjadinya outcome yang sangat buruk, yang bisa menimbulkan kerugian, loss, ya. Nah, kerugian ini bisa kerugian finansial, bisa kerugian non finansial. Kerugian non finansial misalnya reputasi akan hancur, kira-kira gitu, ya. Nah, makanya ini perlu untuk kita pahami. Next. Nah, kenapa kita perlu memahami resiko, ya, supaya kalau kita paham resikonya, kita bisa melakukan tindakan antisipatif. Kita bisa antisipasi. Ya, kalau kita mengenali resiko itu dengan baik, ya, resiko-resiko yang kita hadapi, maka kita bisa melakukan antisipasi. Misalnya, kalian anak Eksyar mau ujian nih, ya, ujian UTS, UAS, ya, ujian online. Apa resiko yang mungkin muncul? Ya, sistemnya down atau internetnya bermasalah. Nah, dengan kita mengetahui ada resiko internet bermasalah, ya kalau kita paham itu, maka kita harus menyiapkan apa? Antisipasi.
Ya, ini pengalaman saya baru kemarin. Ya, saya pulang dari Surabaya, pesawat pagi jam 6.15. Ya, saya jam 9 harus hadir sidang promosi mahasiswa bimbingan saya S3 PWD. Ya, nah saya landing di Jakarta di airport Terminal 3 itu jam 7.50. Nah, ada waktu 1 jam. Niat awal saya, planning awal saya adalah mendarat di airport, saya langsung ke kantor saya di Prudential Syariah. Ya, jadi walaupun sebagai komisaris saya sebulan sekali rapat wajibnya, tapi saya rencananya begitu. Nah, tetapi begitu kita mendarat dan kemudian ngecek maps, ya, ternyata waktunya 1 jam 5 menit, ya, dari airport ke Prudential Tower di Jalan Sudirman, di Setiabudi Sudirman, gitu ya. Nah, jadi waktunya 1 jam 5 menit ke Prudential Tower, dan itu artinya mepet. Nah, akhirnya apa? Ya, kita memang sudah menyiapkan antisipasi. Jadi antisipasinya apa? Kalau misalnya macet, nggak kekejar, atau pesawat delay misalnya, kita harus siapkan antisipasinya. Nah, antisipasinya adalah saya harus menyiapkan opsi tempat kedua. Ya, di mana? Nah, tempat kedua bisa di luar airport, bisa di airport. Nah, opsi pertama saya selain ke tempat itu, apa yang saya lakukan? Saya coba ke Jakarta International Airport di Terminal 2. Ya, pesan kamar gitu ya. Satu, kan dia bisa kamarnya nggak mesti full 24 jam ya. Itu kan orang kalau transit berapa jam juga bisa asal ada. Ternyata penuh. Nah, akhirnya opsi kedua, ya kita di tempat parkir gitu ya. Jadi saya melakukan prosesi seminar, sidang promosi mahasiswa bimbingan S3, ya, itu adalah di tempat parkir di dalam kendaraan. Tapi tidak bergerak kendaraannya, maksudnya karena khawatir ada masalah jaringan gitu. Nah, itu contoh antisipasi. Sehingga akhirnya alhamdulillah ya proses berjalan dengan baik. Nah, supaya ini antisipasinya apa? Laptopnya baterainya harus penuh gitu. Ya, jangan sampai baterainya nggak penuh. Makanya malamnya disiapkan betul ya, mengantisipasi supaya dia ini gitu ya. Makanya seperti itu. Nah, itu pentingnya memahami resiko. Next. Nah, resiko itu akan berakibat buruk kalau satu, salah menilai. Bahaya kita kalau salah menilai resiko, ya. Yang kedua, salah mengukur. Nah, itu bahaya tuh. Salah mengukur, ya. Nah, yang ketiga, salah mengurus. Jadi resiko itu bahaya tuh kalau salah menilai, salah mengukur, salah mengurus. Ya, nah itu akibatnya akan sangat luar biasa gitu. Ya, nah ini yang perlu untuk kita sadari. Ya, makanya penting nih, ya adik-adik juga harus mulai belajar manajemen resiko, memahami resiko gitu ya. Nah, supaya tadi kita bisa mengambil langkah-langkah antisipatif. Dan kalau terjadi sesuatu, kita bisa melakukan yang namanya mitigasi resiko ya, supaya dampak resiko itu bisa diminimalisir. Next. Ya. Nah, ini klasifikasi resiko nih dalam pengelolaan wakaf. Ini banyak ya. Ya, itu ada ya, mulai dari mobilisasi dana, ada resikonya tuh. Ya. Resiko manajemen pengumpulan. Itu ada resiko, ya. Jadi kalau ngumpulinnya pakai keropak, resiko hilangnya gitu ya. Terus kalau kita tidak bisa mengetahui siapa wakif yang ini, itu ada resiko di situ, ya. Mungkin juga money laundering, ya. Jadi money laundering, pencucian uang, bisa aja orang masukin dana sebagai wakaf seolah-olah gitu ya, tapi nanti disalurkan, diinvestasikan kepada programnya si wakifnya misalnya, ya. Hanya sekedar ini aja, hanya sekedar pura-pura sebagai wakaf, padahal tujuannya money laundering karena sumber dananya sumber dana yang haram. Itu ada resiko di situ, ya.
Makanya ini yang perlu untuk kita pahami. Nah, apalagi isu terorisme kan sekarang luar biasa kan. Nah, itu kita harus pastikan jangan sampai walaupun kita terlepas dari perdebatan politik ya tentang definisi teroris, tapi yang harus kita jaga jangan sampai dana umat ini jatuh ke tangan orang yang salah gitu ya, termasuk tindakan terorisme yang tidak benar. Karena kalau dalam Islam tuh nggak ada terorisme ya. Nah, kalau Muslim yang baik pasti dia tidak akan melakukan terorisme. Kalaupun terjadi peperangan seperti di Palestina itu adalah karena apa? Karena tindakan pembelaan gitu, bukan dengan maksud mencelakai gitu ya. Nah, jadi seperti itu yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai lembaga wakaf uangnya dipakai membiayai operasi-operasi terorisme yang merusak, ya, merugikan umat, merugikan bangsa, mengancam kedaulatan dan sebagainya. Itu ada tuh resiko-resiko di situ, ya. Nah, demikian pula nanti ada resiko reputasi, ya. Nah, ada resiko syariah compliance. Misalnya resiko syariah compliance apa? Ya, contohnya Anda cari dong sebagai ini campaign ya, kampanye, ajak orang berwakaf, nanti setiap Rp1.000 Anda dapat Rp1 misalnya. Nah itu kan harus dilihat dulu syariah compliance enggak ya. Kok ngumpulin wakaf 100 dari 100 dia dijanjikan komisi Rp1 misalnya dari uang 100, padahal uang wakaf itu harus utuh. Nah berarti kan di situ ada problem syariah compliance. Dan sebagainya. Ini bisa Anda lihat ya, adik-adik bisa lihat semua nih. Ya, jenis-jenis klasifikasi resiko yang sudah teridentifikasi, yang ini ada di dalam technical notes-nya WCP. Jadi wakaf core principles kan berisi wakaf prinsip-prinsip umum ya. Nah, bagaimana kemudian menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam praktek? Maka ada yang namanya technical notes. Nah, ini dalam konteks manajemen resiko, di dalam technical notes, inilah resiko-resiko yang teridentifikasi. Yang ini perlu untuk kita pahami dan bagaimana kemudian kita melakukan tindakan antisipasi tadi. Ya, baik dari sisi mobilisasi dana, dari sisi pengelolaan wakafnya, dari sisi distribusinya, ya, baik secara komersial maupun secara sosial. Ya, jadi kalau pengelolaan wakaf secara komersial yang disebut dengan wakaf produktif, wah dia akan berhadapan dengan resiko pasar misalnya. Kalau harga pasarnya turun, nah gimana? Ya, kemudian resiko kerugian aset wakaf dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, apa namanya, resiko-resiko yang teridentifikasi. Next. Nah, ini yang kita lakukan dengan manajemen resiko itu, ya. Jadi prosesnya mulai dari identifikasi, melakukan assessment, penilaian, kemudian monitoring, ya, pemantauan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Jadi resiko itu begitu prosedurnya, ya, manajemen resiko itu begini. Mulai kita identifikasi resiko yang melekat pada setiap aktivitas seperti apa, kemudian kita ukur, ya, kita nilai exposure dan tingkat resikonya, kemudian kita pantau, ya, apakah terjadi, kalau terjadi seperti apa, nah itu, ya, dan harus kita kendalikan, ya, resiko. Nah ini manajemen resiko itu prosesnya begini, ya, prinsipnya begini. Next. Ya, nah terakhir, dengan proses manajemen risiko seperti itu, di mana peran wakaf core principles? Nah, wakaf core principles itu perannya membantu memudahkan pengelolaan risiko. Ya, makanya di technical notes dengan identifikasi semua risiko tadi, nah palingan Nazir jadi tahu, oh ini tuh risiko-risiko yang ada. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu memahami wakaf core principles, karena memahami WCP dengan baik, salah satunya akan memberi dampak kepada penguatan kemampuan kita di dalam mengelola risiko yang ada. Saya kira itu aja ya. Ini kalau mungkin ada pertanyaan, 2-3 pertanyaan, ya, saya persilakan. Ini nggak masih sampai jam 12 kan ya? Ya, silakan. Baik, Masya Allah sekali atas materi yang disampaikan oleh Bapak Irfan. Setiap nanti jadi perlu aware ya Pak dengan aset yang dikelola. Kemudian setiap pengelola dana kemanusiaan juga harus aware dengan risiko ya.
Apabila kita memahami risiko dengan baik, maka kita akan dapat lebih mengantisipasi. Dan itu juga masuk dalam salah satu manfaat WCP, yaitu pengembangan sistem termasuk juga pengelolaan risiko. Kemudian, wakaf core principle juga meminimalisir dampak buruk ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, serta membantu dan memudahkan pengelolaan risiko. Baik, bagi para hadirin sekalian yang penasaran pada materi Bapak Irfan, silahkan bertanya di kolom chat atau raise hand, kemudian open mic dan mengutarakan pertanyaannya. Baik, untuk seksi pertama, dipersilakan pada 3 orang penanya terlebih dahulu. Baik, ada penanya yang pertama dari Saudara Febrian. Mungkin bisa langsung saja untuk bertanya. Ini semuanya pengurus sesi atau ada yang bukan pengurus sesi? Ada yang bukan, Bapak. Oke. Baik, dipersilakan Saudara Febrian. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas materinya dari Bapak Irfan. Kemudian ya mungkin saya mohon maaf tidak bisa on cam terlebih dahulu karena saya kebetulan sedang di luar dan takut terpental ya Bapak Irfan dan teman-teman. Ya ingin bertanya gitu perihal tadi sebenarnya udah sempat di-mention juga oleh Pak Irfan ya perihal mungkin ACT gitu. Ya mungkin kita tahu gitu dalam aksi cepat tanggap itu seingat saya ya itu ada wakaf juga ya gitu untuk salah satu dalam tanda kutip saluran donasinya gitu. Saya lupa untuk kegiatan spesifiknya apa, cuman sepengetahuan saya ada gitu salah satunya itu wakaf gitu. Nah, dalam penerapannya memang WCP ini kan seharusnya dalam bahasanya itu kafah ya gitu, maksudnya menyeluruh lah gitu untuk penerapannya gitu. Baik mungkin kepada lembaga ya yang memang benar-benar nazir wakaf gitu kan, maupun lembaga-lembaga lain yang bersentuhan juga dengan produk wakaf namun tidak tidak spesifik sebagai lembaga wakaf aslinya gitu. Nah, pertanyaan saya itu ialah apakah BWI atau apakah mungkin Kemenak gitu ya atau lembaga apa sih yang memiliki kewenangan gitu untuk dalam tanda kutip mengaudit WCP ini gitu? Sehingga mungkin kepada para pengelola atau para nazir gitu kan, baik dari yang lembaga wakafnya yang betulan gitu atau misalkan lembaga seperti ACT itu bisa terjamin gitu pengelolaannya itu dilaksanakan secara profesional gitu, transparansi dan akuntabilitas gitu. Itu mungkin yang pertama dulu, mungkin kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan lagi boleh deh. Ya, saya langsung jawab aja ya. Jadi sekarang ini kita di BWI juga dengan Bank Indonesia sudah mengembangkan namanya Indeks Implementasi WCP. Indeks Implementasi WCP ya, Indeks Implementasi WCP. Jadi Indeks Implementasi WCP itu adalah alat untuk mengukur sejauh mana WCP ini sudah dilaksanakan. Dan sudah ada reportnya, jadi kalian bisa download tuh ya, Indeks Implementasi WCP. Dan kalian bisa juga jadi topik skripsi, kalau mau ya, ada lembaga wakaf di mana, nah itu dievaluasi. Dia melaksanakan atau enggak, gitu ya. Dan report pertama udah keluar ya, 15 lembaga ya yang kita indikan, yang kita ukur. Nah tahun ini 30 nazir dari 303 nazir wakaf uang resmi ya yang sudah mendapat izin dari BWI. Nah itu pada praktek di kita ya. Nanti jelasnya kalian daftar itu apa? Coba kalian lihat di IG saya. Saya sudah posting juga itu hari Selasa besok ada tentang revisiting konsep ya World Zakat and Wakaf Forum first webinar series ini Road to Leeds ya. Jadi Road to Leeds, Road to annual meeting nanti di Leeds UK ya. Nah itu nanti akan kita bahas tuh bagaimana pada sisi praktek. Nah salah satunya adalah adanya indeks implementasi WCP. Begitu ya. Nah jadi semua akan kita ukur ya siapapun. Nah, jadi dari situ baru nanti kita bisa assess apakah
lembaga ini yang mempraktekkan WCP secara penuh kinerjanya. Biasanya ya kalau dari temuan studi yang kita lakukan, lembaga yang semakin comply, yang semakin sesuai dengan WCP itu biasanya kinerjanya semakin baik, semakin transparan, semakin akuntabel gitu ya. Gitu ya, Febrian. Baik, berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan di masa depan gitu ya, di masa yang akan datang semua lembaga gitu atau semua nazir yang berhubungan dengan wakaf gitu kan, itu harus menerapkan WCP ini ya Pak berarti ya? Iya betul, wajib menerapkan ini wajib. Karena kalau enggak ya kan semua hal yang kaitannya dengan aspek transparansi, akuntabilitas ada semua di situ. Begitu. Ya, jadi kalau nggak melaksanakan WCP ya nggak akan akuntabel. Walaupun boleh jadi dia mungkin sudah akuntabel, walaupun dia belum membaca WCP, tapi sebenarnya dia sudah mempraktekkan. Ya, nah kan ada juga yang begitu. Dia belum tahu WCP, orang kan belum kenal mungkin. Tapi dia sebenarnya sudah mempraktekkan. Nah itu yang kemudian kita akan buat mandatori. Tujuannya adalah supaya pengelolaan wakaf itu bisa lebih baik dan lebih transparan. Begitu ya? Baik, terima kasih Pak, Bapak. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Febrian sudah mengutarakan pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bapak Irfan sudah menjawab pertanyaan. Baik, bagi peserta yang lain silakan yang ingin bertanya untuk meraih hand. Untuk Saudara Febrian boleh untuk lower hand. Saya izin bertanya, boleh moderator? Baik, silahkan dari Arifia. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas materinya ya Pak. Saya izin bertanya Pak, Bapak tadi sempat menyebut yang ada indeks implementasi wakaf core principle gitu. Terus juga setahu saya di BWI juga terdapat indeks wakaf nasional. Nah saya masih belum mengerti gitu Pak, perbedaan dari kedua indeks tersebut gitu. Ya. Kalau indeks wakaf nasional itu adalah indeks yang mengukur kinerja pengelolaan wakaf secara nasional. Ya. Nah, jadi mulai dari dari aspek regulasi sampai kepada aspek dampak. Nah, jadi motret kinerja. Nah, itu memang sasarannya sistem kalau itu. Ya. Jadi artinya kita bicara sistem pengelolaan wakaf nasional. Udah berjalan dengan baik atau belum? Ya, nah itu yang kita ukur. Dan basis perhitungannya adalah wilayah, ya provinsi-provinsi untuk membentuk indeks wakaf nasional. Nanti untuk membentuk indeks wakaf provinsi, ya daerah-daerah yang kira-kira begitu, ya. Nah, kalau WCP itu lebih kepada individu lembaga. Indeks implementasi WCP ini kita arahkan ke individu lembaga karena sasarannya adalah lembaga nazir. Sama kayak Basel Core Principles, sasarannya adalah bank gitu, ya. Nah, sehingga di situ bedanya gitu ya. Di situ bedanya. Tapi kalau nilai indeks implementasi WCP bagus, ya mestinya IWN-nya bagus. Tergantung nanti berapa banyak yang diukur. Jadi kalau tapi bisa juga IWN yang nggak naik walaupun WCP-nya indeksnya bagus. Karena indeks WCP itu hanya diukur kan cuma 30 lembaga gitu ya. Nah, tahun ini kita mengukurnya 30 lembaga. Jadi kalau kinerja 30 lembaga dari 300 saja kan belum tentu merepresentasikan keseluruhan. Belum nanti bicara per ini. Jadi memang ada perbedaannya. Jadi kalau indeks implementasi WCP lebih fokusnya kepada institusi nazir secara individu, apakah mereka sudah mempraktekkan core principles itu dengan baik, gitu. Begitu. Tapi kalau semua
lembaga nazir itu indeks implementasi WCP-nya bagus, kalau semua ya, kan kita punya ratusan lembaga, semua bagus, nah insya Allah nasionalnya akan bagus gitu. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah udah jelas perbedaannya. Jadi kalau IWN tuh sampai ke dampaknya diukur gitu ya Pak, dampak dari manfaat Sistem wakaf gitu. ya. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada saudara Rizkia karena telah mengutarakan pertanyaannya. Dan baik kepada para peserta yang lainnya, apabila ingin bertanya masih tersisa 1 orang lagi untuk sesi pertama ini. Silakan yang ingin bertanya. Saya kira cukup aja, Noval. Ya. Oke, baik Bapak. Saya kira cukup aja ya untuk kajian KC pagi ini ya. Nanti detail kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa ditanya di kelas nanti. Ya. Baik, langsung ke acara berikutnya ya Pak. Berikut bentuk penghargaan kami kepada Bapak Irfan berupa sertifikat ya Pak, mohon diterima. Operator bisa ditampilkan. Oke, makasih. Sama-sama Bapak, mungkin nanti bentuk soft-filenya akan kami kirimkan lewat WA ya Pak. Ini aja kirim ke email aja. Oke Bapak, siap. WA Untuk tuh saya sering clear chat jadi suka kehapus ini. Ya. Oke, baik, untuk sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Diharap kepada para diri sekalian untuk menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama. Baik, untuk sesi dokumentasi saya berikan kepada operator. Apakah operator sudah siap? Baik, kepada para peserta ditunggu ya setengah menit untuk on-cam. Ini ada yang pakai masker lagi di luar ruangan? Iya Pak, saya lagi di perpustakaan IPB Pak. Oh iya ya, oke. Baik, mungkin hanya segini saja yang on-cam. Baik, saya mulai saja ya. Pada operator untuk langsung di SS ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, sesi berikutnya adalah sesi penutup. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Sekian dari saya, mohon maaf ya Pak apabila ada kesalahan kata. Baik, terima kasih pada para peserta semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak.